Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat hadir dengan setia di ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Gusti Allah ingkang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya aku ucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh para peor-peor terkasihku. Semoga selalu anti skip dan anti download, dan bila mana berkenan silahkan di-share kajian-kajian dari link dakwah ini ya. Dan juga terima kasih atas doa-doa baiknya, semoga kebaikan itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Oke, di ba'da subuh yang masih dingin ini, kita seperti biasanya ada dalam rubrik mampir ngombe ya. Mampir ngombe. Kita akan mendiskusikan secara ringan-ringan saja. Oke, aku minum dulu. Yang harus dikurangi katanya kopinya, maka minum air putih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang memberikan masukan, katanya harus dikurangi kopinya. Karena kalau dituruti ya bikin kopi terus ya. Oke, kalau kita lihat secara keseluruhan ya tentang hukum ya. Hukum itu ada dua. Ada hukum yang diproduk oleh Allah, ada hukum yang diproduk oleh manusia. Artinya dia masuk dalam proses kebudayaan, itu yang manusia produk. Kalau hukum Allah itu bukan dari hasil kebudayaan, karena Allah tidak perlu minta kesepakatan siapapun. Dia kan absolut. Dia mau bikin hukum ya dia bikin aja hukumnya. Tidak perlu minta kesepakatan. Sementara hukum-hukum manusia itu perlu kesepakatan ya, karena dia lahir dari proses budaya. Ya kita contohkan yang paling gampang itu lembaga di pemerintahan lah ya, lembaga apa? Legislatif. Itu kan perlu sidang. Sidang itu kan untuk mencari titik temu di antara mereka. Artinya harus ada sebuah kesepakatan dalam memproduk hukum itu kan. Sementara kalau Allah tidak perlu, karena dia absolut. Dia mau bilang A ya A, mau bilang B ya B, mau bilang C ya C. Tidak perlu meminta kesepakatan apapun. Dari situlah kita tahu sebetulnya Allah itu ya absolut, karena dia absolut dia menjadi tunggal. Maka konsep-konsep teologis yang mengatakan Allah tidak tunggal itu, dari sudut itu aja seharusnya dia sudah tertolak. Tidak mungkin Allah itu tidak tunggal. Ya, tidak mungkin. Kalau ada di samping Allah ada yang lain, itu tidak absolut dia gitu ya. Oke, tapi kita tidak akan memfokuskan pada konsep Allah tunggal atau tidak tunggal ya. Itu sudah sering kita diskusikan, dan bila mana perlu nanti kita diskusikan lagi, bolehlah kita diskusikan di waktu khusus. Sekarang aku mau berbicara tentang hukum aja. Hukum Allah itu kalau orang-orang saintis mengatakan hukum alam ya, nature of law, hukum alam. Bagi kita orang Islam atau orang yang beragama ya tidak begitu, cuman substansinya sama juga sih kalau nanti dikembangkan. Ya hukum alam, tapi kan alam itu ada yang punya, siapa? Allah. Maka dia menjadi sunatullah atau ketetapan Allah atau hukum Allah atau aturan Allah gitu loh ya. Bukan aturan manusia yang lahir dari proses proses budaya ya.
hukum alam ya, nature of law itu dia general ya, dia berlaku kepada siapapun. Contohnya begini, kamu mau percaya mau tidak, mau kafir mau iman, mau laki mau perempuan, mau tua mau muda, ketika melemparkan benda ke atas itu mesti jatuh ke bawah, mesti dia ke bawah jatuh. Itu enggak, itu hukum alam ya, sunatullah, nature of law. Maka dengan bijak kan Isaac Newton tidak menciptakan, karena tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Dan itulah ketundukan hati para saintis ya. Mereka tidak mengatakan menciptakan, tapi menemukan. Jadi Isaac Newton itu menemukan hukum gravitasi, bukan menciptakan. Karena sebelum Isaac lahir pun benda ya tetap aja jatuhnya ke bawah. Itu ya. Nah, biasanya kita sebut juga dengan gampangannya nature of law atau hukum Allah itu, atau sunatullah itu hukum besi. Karena dia nggak bisa diajak kompromi. Ya, sudah ditetapkan sama Allah begitu ya begitu saja. Nah, itu salah satu instrumen yang nanti kita akan gunakan. Berikutnya hukum budaya, dia lahir dari proses kesepakatan dan dia nanti akan lahir dalam suasana sosial, sosiologis dia menjadi. Kira-kira gimana ya? Gitu. Jadi ada kesepakatan seperti itu. Oke, sebuah peristiwa itu faktual atau historikal yang hanya sebagai misalan atau perumpamaan. Apakah dia benar-benar terjadi atau dia hanya misalan ya, perumpamaan, itu bisa kita kontrol dengan dua tools ini, yaitu hukum yang nature of law atau hukum alam atau hukum sosial. Ya, bisa kita kontrol seperti itu. Jadi kalau dengan hukum alam sih itu begini ya. Jika ada sebuah laporan ya, wahyu lah ya, kita terima wahyu yang telah terbukukan ya, telah terjadi sesuatu dan peristiwa itu bertentangan dengan sunatullah, dengan hukum alam, kalau ini kontrolnya hukum alam, atau bertentangan dengan hukum sosial yang lahir dari produk budaya itu ya, maka peristiwa itu tidak bisa dianggap menjadi sesuatu yang faktual, historikal, empiris terjadi. Tidak bisa. Karena sebuah peristiwa diwahyukan kepada kita itu mesti disampaikan punya tujuan tertentu. Yang biasanya tujuannya apa? Ya untuk pembelajaran bagi kita. Gitu loh ya. Jadi jangan sesuatu yang terjadi terus itu melanggar hukum Allah atau melanggar hukum sosial terus kamu terima oh itu faktual. Enggak. Karena ada kalanya Allah itu ya mengajar kita dengan perumpamaan atau misalan. Itu di semua kitab, khususnya Torah, Injil, Al-Qur'an itu ada begitu. Tipologinya seperti itu, ya. Tipologinya seperti itu. Jadi lihat dulu duduk permasalahannya, jangan langsung kamu anggap itu faktual, ya, benar-benar terjadi sehingga bisa menjadi empiris bagi siapapun. Tidak bisa begitu, ya. Kalau dia sudah melanggar hukum Allah, sunatullah, dan melanggar hukum sosial, ya berarti itu tidak faktual. Oke, kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa firman itu ditulis dengan satu tujuan tertentu, untuk kita belajar. Gitu loh. Lah Allah mengajari kita tidak harus dengan sesuatu yang faktual, tapi bisa dengan misalan, perumpamaan. Gitu. Ya, di sini sudah clear ya. Oke, sekarang kita tahu kalau kita baca Bible itu dia tertulis, terekam di kitab Kejadian 3 ya.
perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, di kitab Kejadian 3 itu mulai 31 ya sampai nanti 23 ya, sampai ayat 23. Jadi 3 ayat 1 sampai 23 ya. Itu perikopnya manusia jatuh ke dalam dosa. Oke. Kalau di Al-Qur'an itu bisa kita lihat pada surat yang kedua ya. Yang kedua itu ada di surat Al-Baqarah, bisa kita lihat mulai ayat yang ke-35 nanti bisa yang ke-36. Jadi itu berlanjut ya. Yang jadi masalah bagi kita, pernahkah kita berpikir bahwa peristiwa Adam itu faktual? Ketika dia ya, apakah itu tergoda? Nah, ini yang jadi masalah kita. Apakah dia tertipu oleh setan sehingga melakukan dosa? Coba ya, aku ulangi. Peristiwa Kanjeng Nabi Adam sama-sama terkitabkan, terbukukan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Terakhir ya. Sekarang ketika Adam ya akhirnya terlemparkan, tercampakkan, terkeluarkan dari surga ya. Ini bicara surga, hati-hati loh ya. Hati-hati. Karena surga itu tidak hanya di sono, di bumi juga ada surga. Baiti jannati, rumahku surgaku. Hati-hati ya. Karena mainstream itu memahami Adam diciptakan di surga sana buat dosa terus dilempar ke bumi. Ya, itu nantilah ya, agak ribet tuh menjelaskannya ya. Tetapi yang aku mau tanyakan ke kalian, peristiwa Adam ya yang berinteraksi dengan setan itu nanti dihubungkan dengan pohon. Ya, pohon. Kemudian terjadilah dosa. Dosa itu memisahkan antara Allah dan manusia sehingga terusirlah dari surga. Yang aku mau tahu itu faktual atau perumpamaan. Ya, coba kalian pikirkan. Nanti kita diskusikan lebih lanjut bisa di hari-hari berikutnya ya. Aku ingin tahu dulu ya. Menurut kalian itu benar terjadi seperti itu ya? Atau itu hanya perumpamaan yang diberikan kepada kita sebagai pembelajaran? Ya. Tolong nanti tulis di komennya. Kalau faktual, argumentasinya? Kalau itu misalan atau perumpamaan, apa argumentasinya? Supaya kalian tahu duduk permasalahannya gitu loh. Jangan dari kecil sampai sekarang sudah dewasa, sudah berumur memahami kisah Adam masih keliru gitu. Ya, hati-hati, di sana ada pohon ya. Kalau di kitab Perjanjian Lama ada lagi ular yang itu personifikasi dari setan. Itu dulu ya kajian kita pagi ini. Aku ingin tahu sejauh mana kalian mengeksplor daya kritis kalian ya, karena itu sama-sama tertulis di dua kitab. Apakah peristiwa Adam itu faktual atau perumpamaan? Itu dari aku ya, sampai ketemu lagi kita, dan sebelumnya aku berdoa untuk kalian semua, semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu lalu. Dan insya Allah nanti kajian menu utama kita di akhir senja ya, insya Allah pukul 17 kalau tidak ada kendala yang biasanya ada tuh gangguan sinyal dan segala macamnya atau kesibukan. Oke, dari itu dulu. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.